Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan matematika optimasi yang berjudul penyelesaian program linear dengan program dinamik. Kelompok kami terdiri dari satu itu saya, Muhammad Fikri Alam. Kedua ada Ahmad Arman Arajab. Yang ketiga ada Aldania. Yang keempat ada Kelvin Herdian. Yang kelima ada Riki Almanzah. Dan yang keenam ada Tia Sukma Bahtiar. Definisi program linear merupakan suatu teknik perencanaan yang menggunakan model matematika dengan tujuan menemukan beberapa alternatif dari pemecahan masalah yang kemudian dipilih mana yang terbaik untuk menyusun strategi dan langkah-langkah kebijakan tentang alokasi sumber daya yang terbatas agar mencapai tujuan atau sasaran yang diinginkan secara optimal dengan melibatkan variabel-variabel linear. Program dinamik adalah suatu teknik matematika yang digunakan untuk mengoptimalkan proses pengambilan keputusan secara bertahap. Lalu ada program linear. Sifat dasar program linear. Program linear merupakan kategori dari seluruh program matematika, bahwa teori program linear mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Suatu persoalan disebut sebagai persoalan linear apabila memenuhi kriteria berikut. Yang pertama, fungsi tujuan atau objective function. Yang kedua, harus mempunyai alternatif pemecahan. Lalu yang ketiga, sumber-sumber yang tersedia harus terbatas jumlahnya dan kendala-kendalanya harus dinyatakan dengan ketidaksamaan linear. Model program linear. Model program linear ini merupakan bentuk dan susunan dalam menyajikan masalah-masalah yang akan dipecahkan dengan teknik program linear. Program linear terdiri atas 3 unsur utama, yaitu 1 ada variabel keputusan, 2 fungsi tujuan, 3 fungsi kendala. Model matematis program linear memiliki struktur bersifat baku agar persoalan dijelaskan dengan baik oleh model, atau bisa dibaca langsung melalui fungsi-fungsi matematika yang mewakili model. Fungsi tujuan itu harus diminimumkan atau dimaksimumkan terhadap suatu susunan kendala, sehingga di dalam fungsi tujuan harus muncul pernyataan mengenai arah tersebut. Oleh karena itu, hanya ada 2 kemungkinan fungsi tujuan, yaitu memaksimumkan atau meminimumkan. Adapun untuk standar program linear adalah sebagai berikut. Adapun bentuk standar program linear sebagai berikut. Optimasi J sama dengan sigma N J sama dengan 1 CJ X J dengan kendala sigma NJ sama dengan 1 yaitu AIJ XJ dalam kurung lebih kecil atau sama dengan atau lebih besar dari BI I sama dengan 1, 2, 3 N. Keterangan J itu 1, 2, 3 titik N, di mana J itu fungsi tujuan. Kalau CJ itu kenaikan nilai Z bila ada pertambahan tingkat kegiatan XJ dengan satuan keluaran kegiatan J terhadap Z. N itu jenis kegiatan yang menggunakan sumber atau fasilitas yang tersedia. Sedangkan M jenis batasan sumber atau fasilitas yang tersedia. XJ sama dengan tingkatan kegiatan ke J. AIJ itu banyaknya sumber I yang diperlukan untuk menghasilkan setiap unit keluaran kegiatan J. Sedangkan BI itu kapasitas sumber I yang tersedia untuk dialokasikan ke unit. Next. Selanjutnya ada asumsi dasar program linear. Penggunaan teknik program linear dapat memuaskan tanpa terbentur pada berbagai hal. Maka diperlukan asumsi dasar program linear sebagai berikut. Yang pertama ada proportionality, additivity. Ketiga ada divisibility. Yang keempat ada deterministic.
Penyelesaian program linear dengan metode grafik jika variabel keputusan dan banyaknya kendala hanya 2, maka lebih baik diselesaikan dengan metode grafik, tetapi jika kendala lebih dari 2 akan digunakan metode aljabar. Langkah-langkah penyelesaian program linear dengan metode grafik. Yang pertama ada gambarkan sebuah bidang koordinat dengan kedua variabel sebagai sumbu-sumbu koordinat. Yang kedua, gambarkan garis-garis fungsi batasan dengan menganggap batasan sebagai persamaan. Yang ketiga, tentukan daerah dalam bidang koordinat yang memenuhi semua batasan. Daerah ini disebut sebagai daerah layak. Keempat, tentukan koordinat titik sudut yang disebut sebagai titik ekstrim. Hitung harga fungsi tujuan untuk semua titik sudut, kemudian pilih harga yang optimal sebagai penyelesaian persoalan. Masih lanjut ya sih? Selanjutnya, B. Program dinamik. Suatu teknik mekanika matematika yang digunakan untuk mengoptimalkan proses pengambilan keputusan secara bertahap ganda, yaitu metode program dinamik. Ini membagi suatu persoalan menjadi sub-sub persoalan yang lebih kecil agar lebih mudah untuk mencari solusinya. Tahap ini disebut sebagai tahap stage. Selanjutnya ada prinsip dasar program dinamik. Prinsip dasar pendekatan program dinamik adalah bahwa masalah dapat dibagi dalam bagian-bagian masalah yang lebih kecil, yang disebut sebagai tahap atau titik keputusan. Dapat dengan membagi masalah ke dalam sub-masalah, suatu masalah dapat dievaluasi lebih mudah. Program dinamik disebut juga model multiproses. Prinsip kedua dalam program dinamik adalah tentang status atau state yang merupakan arus informasi dari satu tahap ke tahap berikutnya. Prinsip yang ketiga adalah tentang variabel keputusan, yang merupakan alternatif yang dapat dipilih pada saat melakukan atau mengambil keputusan pada tahap tertentu. Dan prinsip yang keempat adalah tentang fungsi transformasi. Fungsi transformasi ini juga menyatakan tentang hubungan fungsional nilai status pada setiap tahap keputusan. Konsep suboptimasi. Konsep suboptimasi sangat mempengaruhi hasil dari tulisan ini. Maka sebelum melaksanakan proses optimasi, suatu persoalan perlu mengetahui konsep suboptimasi ini berikut secara mendalam. Ada pendekatan penyelesaian secara rekursif. Prinsip ini mengandung arti bahwa bila dibuat keputusan multi-tahap mulai pada tahap tertentu, kebijaksanaan optimal untuk tahap-tahap selanjutnya tergantung pada ketetapan tertentu tersebut. Maka pendekatan program dinamik adalah perkembangan dari proses optimasi rekursif yang menghasilkan suatu penyelesaian dari N tahap problema dengan pemecahan pertama satu tahap problema pada satu waktu tertentu dan menyelesaikan satu tahap sampai mendapatkan penyelesaian optimum. Pendekatan penyelesaian secara rekursif maju. Untuk menyatakan persamaan rekursif maju secara matematis, akan diperkenalkan simbol-simbol berikut. CJ, XJ sama dengan pendapatan alternatif XJ pada tahap J. FJ, buka kurung BJ, tutup kurung sama dengan keuntungan optimal tahap 1, 2, 3, sampai J jika keadaan BJ. Perhitungan dilakukan dengan urutan F1, F2, F3, titik-titik sampai F dengan Fn, yang dapat dirumuskan menjadi F1 buka kurung B1 tutup kurung sama dengan maksimum C1 X1 0 kurang lebih A1 X1 kurang lebih B1. F1 B1 sama dengan maksimum CJ XJ tambah FJ. Diambil 1. BJ diambil AJ dikali XJ.
0 kurang lebih AJ XJ kurang lebih BJ Y sama dengan 2, 3, dan seterusnya N. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Kelvin. Dengan rumus di atas dapat dihitung bahwa Fn dalam kurung Bn yaitu dimulai dengan F1 dalam kurung B1, kemudian F2 dalam kurung B2 dan berakhir pada Fn dalam kurung Bn. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Langkah yang pertama untuk mencari X1 optimum, F1 dalam kurung B1 sama dengan max dalam kurung C1 X1 dengan 0 kurang dari A1 X1 kurang dari B1. Langkah yang kedua mencari X2 optimum. F2 dalam kurung B2 sama dengan max buka kurung dalam kurung C2 X2 ditambah F1 dalam kurung B2 dikurangi A2 X2 kurung dengan 0 lebih kecil dari A2 X2 lebih kecil dari B2. Langkah J untuk mencari XJ optimum yaitu dengan F1 dalam kurung B1 sama dengan max buka kurung CZ XZ ditambah FJ-1 buka dalam kurung BJ dikurangi AJ XJ dengan 0 lebih kecil dari CJ XJ lebih kecil dari BJ. Langkah N untuk mencari XN optimum yaitu dengan Fn dalam kurung Bn sama dengan max dalam kurung CJ XJ ditambah Fj-1 dalam kurung Bn min An Xn dengan 0 lebih kecil dari An Xn lebih kecil dari Bn. Pendekatan penyelesaian secara rekursif mundur. Untuk menyatakan persamaan rekursif mundur secara matematis, terlebih dahulu diperkenalkan simbol-simbol sebagai berikut. CJ XJ. Untuk pendapatan alternatif XJ pada tahap J. FJ dalam kurung BJ. Untuk keuntungan optimal tahap J, J tambah 1, J tambah 2, dan N jika X1. Perhitungan dilakukan dengan urutan Fn, Fn-1, Fn-2, sampai dengan F1, yang dapat dirumuskan menjadi Fn dalam kurung Bn sama dengan max dalam kurung Cn, Xn, dengan 0 lebih kecil dari An, Xn lebih kecil dari Bn1. Fj dalam kurung Bj sama dengan max CJ XJ ditambah FJ tambah 1 dalam kurung BJ dikurangi AJ XJ. Dengan 0 lebih kecil dari AJ, XJ lebih kecil dari BJ, dengan J sama dengan 2,3 sampai N dikurangi 1. Dengan rumus di atas dapat dihitung bahwa F1 dalam kurung B1 yaitu dimulai dengan Fn dalam kurung Bn, kemudian Fn-1 dalam kurung Bn-1 dan berakhir pada F1 dalam kurung B1. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Langkah 1 untuk mencari Xn optimum bahwa F1 dalam kurung Bn sama dengan max dalam kurung Cn Xn dengan 0 lebih kecil dari An Xn lebih kecil dari Bn. Langkah yang kedua untuk mencari Xn-1 optimum dengan Fn-1 dalam kurung Bn-1 sama dengan max Cn-1 Xn-1 ditambah Fn dalam kurung Bn-1 dikurangi An-1 Xn-1
dengan 0 lebih kecil dari AN1, XN1 lebih kecil dari BN1. Langkah J ditambah 1 untuk mencari X N min J optimum, F N min J dalam kurung B N J sama dengan max dalam kurung C N min J X N min J ditambah F N min J min 1 dalam kurung B N min J min A N min J X N min J dengan 0 lebih kecil dari C N min J X N min J lebih kecil dari B N min J. Langkah N mencari X N optimum. Nah, F1 dalam kurung B1 sama dengan max dalam kurung C1 X1 ditambah dengan F2 dalam kurung B1 dikurangi A1 X1 dengan 0 lebih kecil dari A1 X1 lebih kecil dari B1. Nah, formulasi program linear menjadi program dinamik. Program linear yang akan diformulasikan ke dalam program dinamik adalah berjenis lebih kecil dari dan terlebih dahulu dijabarkan masalah program linear yang terdiri dari n min variabel dengan m min syarat. Untuk selanjutnya akan dilakukan oleh rekan saya. Keadaan dapat diasumsikan sebagai jumlah sumber yang akan dialokasikan pada tahap sekarang dan tahap-tahap berikutnya. Karena ada M sumber, keadaan harus diwakili oleh sebuah vektor berdimensi M, yaitu B sama dengan B1J, B2J, hingga BMJ. Yang artinya sebagai berikut. A, B1J hingga BMJ adalah keadaan pada tahap 1, yaitu jumlah sumber 1, 2, 3, hingga M yang dialokasikan pada tahap 1, 2, 3 hingga M. Yang kedua, yang B12 hingga BM1 adalah keadaan pada tahap 2, yaitu jumlah sumber 1, 2, 3 M yang dialokasikan pada tahap 2, 3 hingga M. Yang B1J hingga BMJ adalah keadaan pada tahap C, yaitu jumlah sumber 1, 2, 3 hingga M yang dialokasikan pada tahap J, J ditambah 1, J ditambah 2. Maka 0 kurang sama dengan A1 X1 kurang B1J hingga 0 kurang AMJ XJ kurang sama BMJ. Yuk, lanjut. Langkah-langkah penyelesaian program linear dengan program dinamik. B1 dalam kurung J tambah 1 sama dengan B1J dikurang A1J XJ. Begitupun B2 dalam kurung J tambah 1 sama dengan B2J dikurang A2J XJ. BM dalam kurung J tambah 1 sama dengan BMJ dikurang AMJ XJ. Dan B kali J sama dengan minimal dalam kurung B1J per A1J, B2J per A2J, hingga BMJ per AMJ. B1J sama dengan banyaknya sumber jenis 1 yang dialokasikan pada tahap J, J ditambah 1 hingga M. B2J banyaknya sumber jenis 2 yang dialokasikan pada tahap J, J tambah 1 hingga M. BMJ banyaknya sumber jenis M yang dialokasikan pada tahap J, J ditambah 1 M.
dibesarkan menjadi B kali N sama dengan minimal dalam kurung B 1N per A1N, B 2N per A2N hingga B N per AMN. Kemudian B kali N kurang 1 sama dengan minimal B 1N kurang 1 per A1N kurang 1, B 2N kurang 1 per A2N kurang 1 hingga BNN kurang 1 per ANN kurang 1. Kemudian B kali N per G sama dengan minimal B1N dikurang G per A1N kurang G, B2N kurang G per A2N kurang G hingga BNN kurang G per ANN kurang G. Kemudian B dikali 1 sama dengan minimal B1 per A11, B21 per A21 hingga BM1 dikurang AM1. Langkah 1, hitung harga. B dikali N sama dengan minimal B1N per A1N, B2N per A2N hingga BNN per ANN. Karena B1 sama dengan B kecil 1, B21 sama dengan B2, BN1 sama dengan BN. Maka B1N sama dengan B1 dikurang A11 X1 tambah A12 X2 hingga A1N kurang 1 XN kurang 1. B2N sama dengan B2 kurang dalam kurung A12 X1 ditambah A22 X2 hingga A2N kurang 1 XN kurang 1. BNN sama dengan B kecil N dikurang dalam kurung AM1 X1 ditambah AM2 X2 hingga ANN dikurang 1 XN kurang 1 dikurang. Selanjutnya dicari FN dalam kurung B1N, B2N hingga BNN dikurang maksimal dalam kurung PN XN. 0 kurang sama dengan XN kurang sama dengan B kali N. Langkah 2, hitung harga. B kali N kurang 1 sama dengan minimal B1N kurang 1 per A1N kurang 1 hingga BMN kurang 1 per AMN kurang 1. Di mana B1N kurang 1 sama dengan B kecil 1 dikurang A11 X1 ditambah A12 X2 hingga A1N kurang 2 XN kurang 2. B2N kurang 1 sama dengan BN dalam kurung AM1 X1 ditambah AM2 X2 hingga A2N kurang 2 XN kurang 2. BNN kurang 1 sama dengan BN dikurang AM1 X1 ditambah AM2 X2 hingga AMN kurang 2 XN kurang 2. Selanjutnya dicari SN kurang 1 dalam kurung B1N kurang 1 hingga BNN kurang 1 sama dengan maksimal dalam kurung SN kurang 1 SN kurang 1 ditambah SN dalam kurung B1N kurang 1 dikurang A1N kurang 1 XN kurang 1 hingga BNN kurang 1 min AMN kurang 1 XN kurang 1. A0 kurang sama X N kurang 1 kurang sama B kali N kurang 1.
Langkah J tambah 1 sama dengan hitung harga. B kali N kurang J sama dengan J A dalam kurung B1 N kurang J per A1 N kurang J hingga B N kurang J per A N kurang J. Di mana B1 N kurang J sama dengan B1 kurang A1 X1 ditambah A2 X2 hingga A1 N kurang J tambah 1 Xn kurang J tambah 1. B2N kurang 1 sama dengan BN N1 X1 ditambah AN2 X2 hingga A2N kurang J tambah 1 Xn kurang J tambah 1. Langkah N, hitung harga B dikali N sama dengan min dalam kurung B11 per A11, B21 per A21 hingga BM1 per AM1. Di mana B11 sama dengan B1, B21 sama dengan B2, BM1 sama dengan BM. Selanjutnya dicari F1 dalam kurung B11, B21, hingga BM1 sama dengan max C1 X1 ditambah F2 dalam kurung B11 dikurangi A11 X1, hingga BM1 dikurangi AM1 X1 dengan 0 lebih kecil dari X1 lebih kecil dari B. Sekian, terima kasih. Selanjutnya kembalikan ke Alam. Terima kasih rekan-rekan yang 2,000 years later. telah hadir, yang sempat hadir dalam Google Meet ini. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami, kelompok 9. Mungkin masih banyak kesalahan, kekurangan, karena di sini kami masih sama-sama belajar. Mungkin itu saja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.